Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Septiana dengan NIM 8606096363. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Penjelasannya, filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan tidak berjalan asal-asalan, tetapi berdasarkan teori, metode, dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu mengawasi apakah ilmu pendidikan sudah ilmiah, apakah metode yang digunakan benar, serta apakah pendidikan tetap memiliki nilai moral dan kemanusiaan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, kritis, dan bertanggung jawab. Poin pentingnya: 1. Menjadi dasar berpikir dalam pendidikan. 2. Menguji kebenaran teori dan metode pembelajaran. 3. Menjaga pendidikan tetap memiliki nilai etika dan moral. 4. Membantu pendidikan berkembang secara ilmiah dan sistematis. 5. Membentuk guru yang kritis dan reflektif. Contohnya, guru tidak hanya mengajar untuk mengejar nilai ujian, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya nomor 2, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Penjelasannya, pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang membuat siswa memahami ilmu dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, maka filsafat ilmu juga ikut berkembang karena muncul pemikiran, evaluasi, dan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membangun karakter, membangun kreativitas, kemampuan dan berpikir kritis dan kepedulian sosial. Poin pentingnya: 1. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata. 2. Membantu siswa berpikir kritis dan kreatif. 3. Mendorong lahirnya inovasi pendidikan. 4. Nilai moral dan sosial tetap menjadi bagian penting. 5. Pendidikan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Contohnya pembelajaran berbasis project basic learning membuat siswa aktif mencari solusi masalah di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Penjelasannya, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam dari 3 sudut pandang. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan, apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, apa tujuan belajar. Contohnya, apakah siswa hanya objek belajar atau juga subjek yang aktif belajar? Dan epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dalam pendidikan, bagaimana cara mengajar,
metode pembelajaran dan sumber pengetahuan. Contohnya, guru menggunakan diskusi, eksperimen, dan observasi agar siswa memahami materi secara aktif. Aksiologi membahas tentang untuk apa ilmu digunakan dalam pendidikan, manfaat pendidikan, nilai moral, etika, dan penggunaan ilmu. Contohnya, teknologi digunakan untuk membantu belajar, bukan untuk menyebarkan hoaks atau plagiarisme. Poin pentingnya, ontologi adalah hakikat pendidikan, epistemologi adalah cara memperoleh ilmu, dan aksiologi nilai dan manfaat ilmu. Membantu menyelesaikan masalah pendidikan secara mendalam dan kritis. Menjadikan pendidikan lebih terarah dan bermakna. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum dibuat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga karakter dan keterampilan abad 21. Contohnya, kurikulum merdeka memberi kebebasan siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar. 2. Dalam kurikulum, materi pembelajaran disusun sesuai perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, adanya pembelajaran berbasis proyek dan literasi digital. 3. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode yang membuat siswa aktif berpikir dan berdiskusi. Contohnya diskusi kelompok, problem based learning, dan pembelajaran kontekstual atau langsung praktik langsung. Poin pentingnya, 1. Pendidikan berpusat pada siswa. 2. Guru menjadi fasilitator. 3. Pembelajaran lebih aktif dan kreatif. 4. Teknologi dimanfaatkan secara bijak, dan pendidikan menyelesaikan perkembangan zaman. Nah, di sini saya akan sebutkan kesimpulan dalam presentasi saya. Filsafat ilmu sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar berpikir untuk memahami 1. Hakikat pendidikan, 2. Cara memperoleh ilmu, 3. Serta manfaat ilmu bagi kehidupan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, lebih bermakna, dan lebih bernilai bagi masyarakat. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam memenda persoalan-persoalan pendidikan. 4. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajarannya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada kata dalam pengucapan yang kurang jelas dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.